Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas mesin listrik yang berjudul Uninterruptible Power Supply, yaitu teknologi UPS, pentingnya UPS, aplikasi pada rumah tangga, gedung dan perkantoran hingga industri dan kesehatan, yang diampu oleh Bapak Insinyur M. Khairil Amriosa, STMT. Bila kami kelompok 11 terdiri dari 7 orang yang menganggotakan Dastian Dwi Cahyo, Rafif Ahmad Wardana, Habib Najar Syah, Maya Saldito, Arya Nugra, M. Faruk Al-Qodri, dan Roland Rafliwan. Pada pembahasan ini terdapat pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluan saya persilakan kepada pemateri. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Baiklah, yang pertama itu pengertian UPS. UPS adalah perangkat yang menyediakan daya cadangan otomatis saat sumber utama tegangan terganggu. Terus menstabilkan tegangan dan frekuensi agar peralatan tetap bekerja optimal. Dua, yaitu pentingnya UPS. UPS mencegah kerusakan, kehilangan data dan down system, serta meningkatkan kualitas daya dan efisiensi energi melalui integrasi dengan panel surya dan baterai lithium. Terus untuk penerapan dan peran yaitu digunakan di rumah, industri, kantor, dan fasilitas kesehatan yang menjamin kontinuitas listrik dan mendukung sistem energi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dasar serta prinsip kerja UPS dalam menjaga kontinuitas pasokan daya listrik? Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi UPS dari sistem konvensional hingga sistem modern yang terintegrasi dengan energi terbarukan? Yang ketiga, sejauh mana peran UPS dalam menjamin keandalan dan kualitas daya pada berbagai sektor seperti rumah tangga, perkantoran, industri, dan layanan kesehatan? Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan perkembangan teknologi UPS di masa kini serta prospeknya dalam mendukung sistem kelistrikan yang berkelanjutan. Baiklah, UPS terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, offline atau standby UPS, yang dimana berfungsi sederhana dan hanya aktif ketika terjadi pemadaman listrik. Umumnya digunakan pada komputer pribadi atau peralatan rumah tangga. Yang kedua itu ada Line Interactive UPS, yang dimana dilengkapi dengan Automatic Voltage Regulator atau AVR, yang dapat menstabilkan tegangan tanpa harus beralih ke baterai sehingga efisiensi meningkat. Dan yang ketiga itu ada online double conversion UPS, yang dimana merupakan tipe paling andal karena beban selalu disuplai oleh inverter, bukan langsung dari jaringan listrik. Jenis ini banyak digunakan pada server, rumah sakit, serta industri manufaktur yang menumbuhkan kestabilan daya tinggi. Baik, penerapan UPS di berbagai sektor. Itu yang pertama ada sektor rumah tangga, melindungi perangkat penting seperti komputer, modem, kamera keamanan, dan sistem smart home. Di mana UPS kecil atau ratusan watt memberikan dan memastikan perangkat dengan aman. Yang kedua itu perkantoran dan pusat komersial, di mana menjaga operasi server, sistem komunikasi, HPAC dan keamanan tetap berjalan, di mana menggunakan distributed OPS untuk efisiensi energi dan pemantauan daya real. Yang ketiga yaitu industri, digunakan pada sistem otomatis, pabrik yang memakai PLC dan peralatan kendali presisi, di mana gangguan daya kecil dapat menghentikan produksi dan menimbulkan kerugian. Dan pabrik modern memakai UPS terintegrasi dengan power quality analyzer dan filter harmonisa. Yang keempat yaitu kesehatan, di mana menjamin daya bagi peralatan medis vital seperti ventilator, inkubator, sistem bedah, dan alat monitor pasien. Di mana UPS rumah sakit harus beralih dalam waktu kurang dari 10 mili detik agar tidak mengganggu peralatan sensitif. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan arah pengembangan teknologi UPS. Yang pertama adalah tantangan dalam teknologi UPS modern. Nah, dalam teknologi UPS modern, yang pertama itu biaya investasi awal
yang pasti tinggi, terutama pada sistem UPS berkapasitas besar yang terintegrasi dengan energi terbarukan seperti panel surya. Kemudian perawatan sistem inverter. Pendinginan dan manajemen baterai memerlukan keahlian teknis khusus agar sistem tetap optimal. Kemudian keamanan dan keandalan jaringan komunikasi antar perangkat menjadi perhatian penting, terutama pada sistem UPS yang terhubung daring, yaitu online. Kemudian ada pengembangan dan inovasi teknologi UPS. Nah, UPS modern kini menjadi bagian dari sistem manajemen energi cerdas yang terintegritas dengan smart grid dan sumber energi terbarukan. Kemudian dapat melakukan distribusi daya efisien, pemantauan baterai real time, serta pengaturan beban otomatis untuk efisiensi energi. Kemudian baterai lithium ion mulai menggantikan timbal asam karena memiliki umur lebih panjang, pengisian cepat dan kapasitas energi yang lebih besar, serta mendukung keamanan yang lebih tinggi. Kemudian arah untuk pengembangan masa depan yang fokus pada peningkatan efisiensi sistem, pengurangan emisi karbon, penerapan IoT untuk pemantauan dan peningkatan keandalan sistem. Kesimpulannya yaitu yang pertama, konsep dasar dan prinsip kerja UPS. UPS tersebut berfungsi sebagai perangkat penyimpang energi listrik sementara yang akan menyuplai daya ketika listrik utama padam. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi UPS. Teknologi UPS terus berkembang dari sistem konvensional menjadi sistem modern yang lebih efisien. Kini UPS dilengkapi baterai lithium ion, sistem modular dan dapat diintegrasi dengan energi terbarukan serta jaringan pintar atau grid. Yang ketiga yaitu peranan UPS di berbagai sektor. UPS banyak digunakan di sektor rumah tangga, industri, dan layanan kesehatan untuk menjaga perangkat penting agar tetap beroperasi saat listrik padam. Peran ini sangat vital terutama pada alat medis dan sistem komunikasi. Keempat yaitu tantangan dan prospek pengembangan UPS. Tantangan utama UPS adalah biaya tinggi dan kebutuhan perawatan. Namun kedepannya UPS diproyeksikan menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan terhubung teknologi IoT untuk menciptakan sistem daya yang cerdas dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 11. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.